Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita pasti memiliki keutamaan dan rahasia yang sangat banyak. Begitu pula puasa yang Allah perintahkan kepada kita di bulan Ramadan ini memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama, puasa merupakan rukun yang sangat agung dalam agama ini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan." Bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Artinya bahwa puasa merupakan rukun di antara rukun agama ini yang tidak bisa sempurna keimanan seseorang ketika tidak melakukan kewajiban puasa ini. Kemudian yang kedua, puasa merupakan bisa merupakan bukti keimanan yang tulus seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini juga berlaku bagi qiyamul Ramadan, melakukan sholat malam di bulan Ramadan, dan juga melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan juga "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang ketiga, pahala puasa tidak akan tertandingi dengan pahala-pahala yang lainnya. Puasa memiliki rahasia keikhlasan yang tersembunyi, sehingga pahalanya melampaui seluruh amalan yang lain. Sabda Nabi SAW mengatakan, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'ati mi'ati dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Setiap amal anak Adam dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, "Kecuali puasa, karena ia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya karenaku." Yang keempat, puasa merupakan perisai. Sebagaimana sabda Nabi, "As-shaumu junnah." Puasa merupakan perisai. Yang dimaksud dengan perisai di sini bahwa puasa bisa melindungi diri kita, bisa melindungi jiwa kita dari mengikuti hawa nafsu di dunia, dan juga bisa melindungi kita dari azab Allah di akhirat, termasuk juga membentengi diri kita dari godaan setan yang terkutuk. Keistimewaan yang kelima, bahwa puasa membantu menjaga kesucian diri. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menanggung biaya pernikahan, hendaklah dia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu akan mengekang syahwat baginya. Maka berpuasa memutus sementara syahwat dan menjadi sebab terjaganya kehormatan dan kesucian jiwa.
Kemudian keistimewaan yang lain, yang keenam, bahwa puasa juga mendidik jiwa dan akhlak. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga puasa menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita, dari perkataan dan juga perbuatan dusta, sehingga melatih kesabaran atas gangguan manusia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza asbaha ahadukum yauman shaiman, fala yarfuth wala yajhal, fa inni imra'atun fa in imra'atun syamathu aw qatalahu falyakul inni shaim." Jika seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah kalian berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jika ada yang mencacinya, mengajaknya berkelahi, hendaknya dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dalam sabda Nabi yang lain, "Malam yada' qaulaz zur wal amalu bihi, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya ketika seseorang masih berkata dusta, masih melakukan perbuatan dusta, maka saumnya, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketujuh, bahwa puasa merupakan setengah dari kesabaran. Nabi bersabda, "As-saumu nisfu sabri," bahwa puasa merupakan setengah dari kesabaran. Puasa memiliki keutamaan karena dia di dalamnya terkandung kesabaran untuk terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang makruh, bahkan untuk bisa kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, mengurangi pahala puasa kita. Yang berikutnya yang kedelapan, bahwa puasa adalah jalan menuju surga melalui pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Yuqalu aina as-shaimun, fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Fa idza dakhalu aghlaqa falam yadkhul minhu ahadun." Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Dikatakan, "Di mana orang-orang yang berpuasa?" Maka mereka berdiri, tidak ada yang masuk selain mereka. Ketika mereka tidak masuk, ketika mereka telah masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut, pintu itu pun tertutup dan tidak ada lagi yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Yang kesembilan, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih harum daripada kasturi. Sebagaimana sabda Nabi, "La khulufu fammi shaim atyab indallahi min rihil misk," bahwa sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Yang ke-10, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Sebagaimana sabda Nabi, "Liwalis shaimi farhatan yafrahuhuma, idza aftara faraha bifitrihi, wa idza alqa rabbahu fariha bisaumihi." Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Ketika berbuka, dia bergembira dengan berbukanya, dan ketika bertemu Rabbnya, dia bergembira dengan puasanya. Itulah dari sekian keistimewaan dan keutamaan puasa yang sangat banyak. Ya, mudah-mudahan dengan keutamaan dan keistimewaan ini,
menjadikan kita termotivasi, terdorong untuk lebih semangat melakukan puasa, untuk lebih baik lagi melakukan puasa, untuk lebih meningkatkan saum kita, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum juga syahwat, tapi juga meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita, bahkan meninggalkan hal-hal yang mubah dengan memperbanyak amalan kebaikan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak infak, sodakoh, dan amalan-amalan yang lainnya. Ini merupakan musimnya kebaikan, maka lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Bisa jadi di bulan lain kita tidak melakukan kebaikan tersebut, tapi di bulan ini lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya, karena ini merupakan musim kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga Allah memberikan kesempatan kita untuk menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan dengan menghiasinya dengan berbagai amal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan juga memberikan perlindungan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsira, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit jam?